PKN, kuliah kerja nyata. Dan itu bisa terlihat secara real gitu teman-teman, kontribusinya para mahasiswa kepada negara kita gitu, negara Indonesia. Berbeda dengan kita teman-teman yang ada yang lagi belajar di luar negeri. Mungkin kontribusinya tidak sama dengan teman-teman sekalian. Kita di sini biasanya mempunyai seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang disebut PPI. Jadi di situ kita diberikan wadah dan kita mengenalkan Indonesia kepada kepada internasional, kepada dunia seperti itu. Nah, di sini juga di PPI Sakarya di tempat saya ini, saya biasanya setahun sekali ada event. Ya mungkin saya masih baru ya di Turki, jadi pernah katanya itu 1 tahun sekali itu kayak kemarin saya itu ada Mutation Indonesia. Jadi itu kayak pagelaran budaya gitu, kita mengenalkan budaya-budaya Indonesia, mengenalkan tarian-tarian, mengenalkan drama Indonesia, mengenalkan silat dan lain sebagainya. Itu dihadiri oleh rektor universitas, dihadiri wali kota Sakarya, dihadiri teman-teman negara yang lain gitu. Nah, di situ orang-orang yang menyaksikan, yang menonton kita itu sangat excited, sangat takjub. Wah, ternyata Indonesia sekeren itu. Dan alhamdulillah kemarin saya baru jadi di sini dan saya ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Nah, juga di sini di kampus saya biasanya universitas Cekal. Jadi kampus itu memberikan stand kepada setiap negara untuk untuk memperkenalkan negara kita gitu. Jadi di situ kita mengenalkan Indonesia itu mempunyai berapa pulau, Indonesia itu baju tradisionalnya seperti apa, terus habis itu setiap pulau itu memiliki bahasa yang berbeda, dan mengenalkan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia dan rumah adat dan lain sebagainya. Dan itu sebuah ketertarikan, mungkin 1 atau 2 orang dan bahkan lebih, itu orang kayak makin Indonesia ini kayaknya bagus deh, apalagi kan dikenal juga kayak akan rempah-rempah, kayak akan alam gitu. Wah, ini bisa nih dijadikan destinasi untuk berpariwisata kan gitu ya. Malah pariwisata di Indonesia kan meningkat, devisa kita meningkat. Nah, dari itu kita sekecil itu kita sebagai pemuda udah berkontribusi gitu teman-teman. Nah, dengan itu. Dan juga kayak misalnya nanti suatu saat kita yang ada di luar negeri udah selesai studinya, kita kan bakal balik lagi ke Indonesia. Nah, dengan itu kita mungkin bisa adopsi dan adaptasi sistem pendidikan yang ada di luar negeri. Oke teman-teman, tidak 100% kita terapkan di Indonesia. Mungkin kita bisa saring mana yang cocok, mana yang tidak cocok, yang buat Indonesia gitu. Nah juga kan kita sebagai education of building ya, kita penggerak pendidikan. Jadi kita sebagai pemuda dibutuhkan ide-ide barunya, ide-ide para pemuda itu seperti itu. Nah kemudian saya sendiri ya teman-teman, kenapa saya pengen sekolah di luar negeri, ada motivasi sekolah di luar negeri, itu mungkin saya akan bercerita tentang latar belakang saya teman-teman. Jadi saya kan tinggal di Madura, tinggalnya di pelosok, di desa ya. Nah dari situ pendidikannya sangat lemah, sangat kurang pendidikannya, dan masyarakatnya masih agak terbelakang gitu teman-teman. Jadi dari situlah saya ingat almarhum kakek saya pernah bilang, kapan ya desa ini tuh maju gitu, kapan ya pendidikannya bagus seperti di kota-kota yang lain gitu. Terus dari situ saya kayak termotivasi. Nah ya kan siapa lagi kalau misalnya bukan kita para pemuda gitu yang mau agent of change, yang mau penggerak perubahan gitu.
Terus habis itu saya dari situlah, oh saya pengen cari ilmu nih, bukan hanya di dalam negeri, tapi saya juga pengen cari ilmu di luar negeri kayak gitu. Kayak saya tuh dari situlah termotivasi gitu, gimana caranya saya bisa berkuliah di luar negeri. Itu salah satu alasan saya bagaimana bisa saya memilih luar negeri untuk dijadikan mencari. Dan juga dan kenapa Turki yang jadi pilihan untuk mencari ilmu ya? Yang pertama, Turki terletak di dua benua ya teman-teman, ya, benua Asia, dan yang ada musim salju, musim panas, musim gugur, sama musim semi. Nah, itu juga di sini kan juga sejarah Islamnya sangat kayak wah ini cocok nih dijadikan tempat belajar gitu. Juga gini teman-teman, kan di sini negara sekuler tapi mayoritas juga Islam, jadi itu malah enak gitu dijadikan tempat belajar gitu teman-teman. Nah, dan di sini juga banyak sekali beasiswa yang ada di Turki ini teman-teman. Dan juga sistem pendidikan yang ada di yang ada di Turki ini menggunakan standar pendidikan Eropa yang mengadopsi Bologna Proses. Jadi gitu. Dan biaya hidup, biaya kuliah di Turki ini relatif murah teman-teman, terjangkau. Nah, itu suka dan dukanya belajar di Turki, kan saya masih baru ya, baru setahun ya. Sukanya di Turki itu, kalau kan kita di universitas tuh ada semacam kantin gitu. Jadi kalau kita misalnya sudah terdaftar di universitas di Turki, jadi kita tuh di universitas biasanya kayak mempunyai potongan gitu. Kalau misalnya makan di kantin kita 5 tele itu senilai mungkin 5.000-an ya, kalau gitu. Itu udah kenyang kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya transportasi, pokoknya fasilitas umum gitu kita punya potongan kalau kita udah terdaftar sebagai mahasiswa atau mahasiswi gitu. Kayak misalnya naik bus yang awalnya mungkin 5 tele atau 6 tele, itu bisa dipotong jadi 3 tele gitu. Kalau misalnya kita orange itu mahasiswa gitu. Nah, itu juga di sini juga menariknya, kita ini teman-teman tidak dikenakan biaya uang pangkal atau uang gedung. Jadi kita cuma bayar per semester, dan pembayarannya itu tergantung fakultasnya, tergantung jurusannya berapa, mungkin sekitaran 2-5 juta per semester, seperti itu. Sementara seleksi berkas, terus habis itu baru keterima atau enggaknya, seperti itu Kak. Tapi di sini banyak sekali beasiswa, entah itu yang dari pemerintah, entah itu yang dari swasta gitu. Jadi ataupun nanti mungkin di waktu kita udah masuk kuliah itu nanti ada Erasmus atau pertukaran pelajar seperti itu. Habis itu kita juga bisa ngambil beasiswa dari, kalau misalnya nilai IPK kita tinggi gitu, kalau kita mengajukan beasiswa itu bisa. Nah, jadi kalau jalur beasiswa itu ada yang lewat mandiri, ada juga yang lewat agensi, begitu ya? Yang kalau misalnya dari pemerintah itu biasanya yang dikenal itu kayak YPB, gitu, ISDB gitu kan. Nah, kalau yang ini biasanya yang dibilang mandiri itu kan di sini biaya perkuliahannya itu relatif murah ya, terjangkau gitu. Jadi kita itu sebelum masuk universitas, kalau yang mau mandiri itu biasanya ada yang daftar sendiri gitu Kak. Ada yang daftar. Di sini suasananya itu kayak pegunungan, dan emang
kotanya para pelajar gitu. Kalau misalnya di Istanbul kan mungkin rame gitu, banyak turis, banyak yang apa banyak yang datang gitu, pokoknya rame gitu. Untuk kalau menurut saya untuk belajar di Istanbul dengan situasi yang seperti itu, kalau saya kurang nyaman. Mending maksudnya yang emang kota yang santai, yang kota tapi yang rahat nyaman seperti itu. Kayak contoh di sini di Sakarya itu suasana itu masih pegunungan. Anggapannya kalau di Indonesia mungkin Bogornya Indonesia kan, gitu kan, kayak masih pegunungan, terus habis itu nggak terlalu rame gitu. Dan di sini juga Kak, apa namanya, kita tuh dilatih disiplin. Jadi di sini transportasi umum kayak bis gitu itu ada jamnya gitu Kak. Jadi jam segini kan ada durak, namanya durak itu kayak pemberhentian bus gitu Kak. Bus nomor sini lewat kayak gitu. Kalau misalnya lebih dari itu, ya udah ketinggalan bus gitu. Nah, tinggalan. Jadi Tertata ya berarti. setiap destinasi itu, oh kita mau ke mall harus naik bus nomor 4 kayak gitu. Jadi konsepnya udah kayak di busway Jakarta kayak gitu ya. Jam segini, datangnya segini gitu. Iya, tapi ya Kak. Dan enak. Sebelumnya mohon maaf, aku potong bentar ya. Iya. Nanti buat teman-teman kalau mau ingin bertanya nanti bisa klik ini, di klik reaction terus raise hand itu. Jadi nanti biar enak